Kita satukan hati untuk berdoa ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita bersehati. Selamat pagi, selamat siang, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Karena Engkau membekali kami dari pagi ketika kami membuka mata dengan kasih karunia yang datangnya daripadamu. Sehingga kami boleh lewati setiap apa yang harus kami jalani, bukan dengan kesendirian, melainkan kami boleh berjalan bersama-sama denganmu dan kami boleh melakukan setiap agenda surga dalam kehidupan kami dan semua karena anugerah yang kau berikan buat kami Bapa. Mari Roh Kudus tolong setiap kami anak-anakmu untuk menangkap isi hati Allah, untuk mengerti apa yang Bapa mau di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga hari ini kami boleh dibebaskan, boleh dimerdekakan, dan kami boleh mengalami pribadimu melalui kebenaran-kebenaran yang kami dengar. Dan silakan Roh Kudus, Engkau yang memanifestasikan dirimu dalam setiap pribadi kami. Dan Engkau yang ambil alih semuanya di dalam pembicaraan ini. Dan Engkau take over seluruh perkataan anakmu ini. Semua yang bukan berasal daripadamu, silahkan Engkau yang take out. Engkau ganti yang murni yang berasal daripadamu. Dan terima kasih untuk atmosfer surga yang ada di tempat di mana kami saat ini berada, dimanapun kami tidak terbatas oleh tempat, ruang, maupun waktu, karena hadiratmu itu bebas menguasai kami. Silahkan Bapak, kami boleh mendengar, kami boleh belajar tentang firman-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus bersama dengan Engkau mengajar setiap pribadi kami. Kami alaskan Bapa, persekutuan yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya untuk investasi waktunya, dan di sini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan antusiasme, wajah-wajah yang haus, wajah-wajah yang kelaparan, tapi bukan kelaparan secara makanan ya, amin. Tapi lapar akan hadirnya Tuhan, lapar akan firman-Nya Tuhan, lapar akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So, hari ini kita akan menyelesaikan satu tema, yaitu mengenai ikabod, yaitu hilangnya kemuliaan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas yang pertama dan kedua, hari ini yang terakhir. Berikut juga kita akan mengakhiri buku pemuridan nomor 8 ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu Saudara boleh siapkan ya nomor 6. Ya, karena saya melihat ada beberapa pengajar, Pak Gideon, Pak Anton itu sudah mulai dari buku-buku basic 1, 2, seperti itu ya. Jadi saya akan menambahkan di nomor 6. So, buat Bapak Ibu Saudara, kalau belum ada materinya, silahkan menghubungi RPH, Revival Publishing House. Di sini PIC-nya juga ada Ibu Lydia Yulita, silahkan langsung saja. Ya, nanti tolong dibantu Bu Lydia kalau ada rekan-rekan kita yang butuh bukunya, materinya, karena buku ini tidak dijual secara bebas. Jadi mesti harus benar-benar mau belajar. Kalau sungguh-sungguh, nah kita mau lepas bukunya. Tapi kalau hanya mau belajar sendiri, kita tidak akan berikan. Baik, kita akan melanjutkan satu tema kita, yaitu ikabod, hilangnya kemuliaan Allah. Atau hilangnya hadirat Allah juga bisa dikatakan seperti itu, saudara. Kemarin kita sudah membahas di subbab yang pertama sampai ketiga, dan hari ini kita akan membahas di subbab yang keempat, yaitu mengenai roh yang lamban. Kemudian kita akan bicara tentang pelanggaran atau kesalahan sebanyak 10 kali dan seterusnya. Dan kita akan membahas tentang bahayanya tawar hati. Ya. Oke, langsung saja saya akan share screen. Baik. Bapak Ibu Saudara bisa melihat materi ini, ya. Roh lamban. Lamban dalam mengerti kehendak Allah, lamban dalam menanggapi perintah Allah, lamban dalam pertumbuhan rohani, lamban dalam bereaksi terhadap suatu peristiwa, lambat mendengar sering membuat Anda jatuh ke dalam berbagai kesulitan, bahkan malapetaka.
Mohon Roh Kudus melakukan penyesuaian seperlunya di dalam diri Anda. Saudara, kalau kita bicara tentang roh yang lamban ini sebetulnya bicara tentang ketidakpekaan atau ketidakakuratan kita di dalam menangkap segala sesuatu yang terjadi di dalam sekeliling hidup kita atau bahkan segala sesuatu yang Tuhan mau, ya. Bedanya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam keakuratan Tuhan atau di dalam keterhubungan kita dengan Allah, dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, maka kita pastinya akan bisa memperoleh satu jawaban yang pasti, satu clue, satu arahan, satu hikmat, satu jawaban yang memang relate atau berkaitan dengan apa yang kita sedang hadapi, saudara. Namun masalahnya ketika kita tidak peka, ketika kita lamban di dalam menangkap segala sesuatu yang terjadi, pasti segala keputusan kita tidak menjadi akurat. Bisa diterima, saudara? Betul tidak ya? Kalau kita tidak peka, saudara, apa yang terjadi? Kita pasti akan gagal atau bahkan terlambat di dalam satu revival yang surga sedang kerjakan, saudara. Makanya di sini pemulihan gereja Tuhan itu salah satunya apa? Membuat pribadi lepas pribadi orang-orang percaya ini menjadi terhubung kembali dengan siapa, saudara? Dengan surga. Amin. Perhatikan, satu kondisi, satu keadaan, kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka bayar harga yang mahal, kita akan bayar. Kita belajar dari petani, saudara, atau nelayan. Mereka peka terhadap musim nggak? Mereka peka terhadap cuaca nggak? Pasti. Kalau mereka tidak belajar mengenali musim, mengenali cuaca, apa yang terjadi? Resiko besar menanti setiap keputusan mereka. Let's say, kalau petani mulai menabur benih di musim kemarau, apa yang akan dituai, saudara? Kekecewaan. Ya, kegagalan panen, saudara. Atau bahkan nelayan dia tidak tahu mata angin saat itu. Inilah angin darat atau angin laut. Ya. Kalau nelayan salah melayar dalam memetakan angin yang terjadi, saudara, ini kok kayaknya berlayar dari tadi nggak nyampe-nyampe di tengah gitu. Maka apa yang harus dibayar, saudara? Kegagalan untuk menangkap ikan. Begitu juga dengan kehidupan, keimanan kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau kita tidak peka kepada Tuhan, nasibnya sama seperti contoh petani dan nelayan tadi yang tidak bisa membaca cuaca, tidak bisa membaca musim, yang tidak bisa membaca mata angin saat itu apa yang terjadi, saudara. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan hari ini, pasti sia-sia. Nanti kita akan bicara, saudara. Ketika kesia-siaan kita berada di dalam kehidupan yang sia-sia, saudara, apa yang terjadi? Tawar hati. Tawar hati karena apa? Tawar hati karena kecewa. Tawar hati karena apa, saudara? Karena luka. Tawar hati karena apa, saudara? Kita kayaknya melakukan sesuatu tapi gak ada hasilnya. Kita sudah menjadi orang percaya. Kita sudah investasi waktu banyak buat Tuhan, buat kerajaannya, buat melayani. Tapi kenapa dan kenapa dan kenapa harus diterpa begitu banyak masalah? Karena apa, saudara? Tidak punya keterhubungan dengan surga. Amin. Tidak punya kepekaan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami kekecewaan itu. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang-orang pengikut Tuhan di zamannya, saudara, murid-muridnya sendiri,
Pernah nggak sih mengalami tawar hati, mengalami kekecewaan terhadap Tuhan Yesus itu sendiri? Banyak. Karena apa? Salah berpikir. Tidak satu roh, tidak satu pikir. Terhadap siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kita tahu, saudara, kisah di mana saat Maria minta tolong sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Datang mendoakan ya saudaranya yang sudah sekarat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, "Nggak, aku mau ke kota sebelah dulu." Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mulai orang berpikir, ini Tuhan Yesus gimana sih? Kok kayaknya kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan, tapi kenapa ditinggal? Coba renungkan, kalau itu terjadi dalam hidup Anda. Anda butuh sesuatu, tapi kayaknya kok nggak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Hasilnya apa? Kekecewaan. Pernah Bapak Ibu Saudara, saya berada dalam satu musim hidup di mana kekeringan itu melanda, saudara. Ya, kayaknya musim-musim di mana susah sekali. Dan saat itu saya dites hatinya. Ada seseorang, ya, di sana yang memberikan titipan berkat sebetulnya. Bagus, saya titip ya. Dan itu menurut saya jumlahnya nggak kecil juga, saudara. Dan yang membuat saya hatinya meluap keluar adalah apa, saudara? Saya meratapi keberadaan saya. Ini aneh nih Tuhan. Wong saya juga lagi beriman, wong saya juga lagi butuh. Yang ada apa, saudara? Dititipi tapi bukan untuk menjadi roti. Titipan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Gambarannya gini, saudara. Anda hari ini lapar. Udah 3 hari nggak makan. Oke? Lalu ada orang yang datang atau saya deh. Saya minta tolong. Pak, Bu, nitip ya. Saya nitip sembako ini buat nanti orang yang perlu. Coba, perasaan Bapak Ibu Saudara kayak apa? Jengkel nggak? Gemes nggak? Padahal saat itu Anda sedang berdoa. Padahal saat itu Anda sedang beriman, saudara. Dan ketika tampaknya pertolongan itu datang tapi bukan buat Anda. Itu sesuatu hal yang lucu. Sesuatu hal yang membuat kita bisa protes, saudara. Nah, ketika kita tidak memiliki hati dan pikiran yang sama dengan Tuhan, saudara, maka apa yang terjadi? Kita pasti teriak, kita pasti protes sama Tuhan. Why? Saya masih ingat sekali tuh rasa kesal hati saya itu seperti apa, saudara. Tapi disitulah saya juga bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sedang mengajarkan sikap hati, saudara. Untuk bergantung total kepada Tuhan. Kalau kita bicara kehamba Tuhanan, saudara. Kita bicara tentang status hamba Tuhan. Entah itu pendeta, penginjil, gembala. Apapun itu, saudara. Yang full timer. Gak sedikit, saudara, orang terluka, orang kecewa. Karena apa? Sikap hidupnya menunjukkan kelaparan. Hati yang lapar. Laparnya benar-benar lapar secara materi. Ya. Kita juga menemukan beberapa saudara kita yang seiman juga karena perlakuan yang tidak murni itu, hati yang gak benar, saudara. Sehingga merasa kok kayaknya jadi ATM-nya hamba Tuhan. Kok kayaknya orang ini memanfaatkan. Banyak orang akhirnya jadi kecewa juga. Tapi gini, saya selalu bilang sama rekan-rekan dalam satu tim pelayan di Revival juga, di dalam Josken juga. Kalau kamu menjadi full timer, please don't do that. Jangan pernah memunculkan
belas kasih kepada manusia. Kayak orang yang kelaparan, kayak orang yang kesusahan. Loh, Gus, berarti kita bukan jadi diri sendiri dong. Berarti kita bukan transparan dong. Berarti kita nggak jujur dong. Bukan soal itu, saudara. Beda cerita, ini soal masalah apa? Jaga hati. Amin. Iman fisik-fisik, betul. Ya, saya mau kasih satu pertanyaan. Berikut juga pilihan buat Bapak Ibu Saudara. Pilihannya apa? Seandainya nih. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom meeting ini semua panggilannya itu full timer. Di mana Anda dihidupi oleh Tuhan itu unlimited. Tahu maksud saya? Memang unlimited. Tapi tanggalnya juga unlimited. Anda nggak bisa seperti orang pekerja yang setiap akhir bulan menerima salary atau awal bulan menerima salary. Ya, random. Nah, pilihannya adalah ini. Anda memilih untuk memposisikan orang yang kayak berkekurangan atau mau memposisikan orang yang terlihat ada terus. Tolong dijawab dengan jujur tapi nggak usah buka mic. Jawab di dalam hati Anda. Kalau Anda semua Bapak Ibu Saudara di hadapan saya ini di Zoom meeting ini, semuanya statusnya full timer. Oke? Terus pilihannya gini, Anda mau memerankan yang mana? Mau memerankan ya udahlah, pakai bajunya biasa-biasa aja, pakai sendal nanti biar ya tergerak hatinya untuk nabur, untuk memberkati segala macam. Atau bahkan yang kedua, Anda memerankan ya udah anak berkat. Ada duit nggak ada duit ya kelihatan terberkati. Coba. Dapat jawabannya? Kayaknya sederhana, saudara. Tapi ini nguji hati kita. Ini ya. Kalau kita memerankan yang pertama, jelas kita akan mengetuk belas kasih manusia. Karena hamba Tuhan kelihatnya, saya ngeliat Agus kok kasihan banget sih. Nah yang kedua, saya ngeliat Semi kok kayaknya berduit terus ya. Udahlah, dia dihidupi sama Tuhan. Padahal nggak tahu kantongnya. Sih. Tapi firman Tuhan melalui Paulus itu apa, saudara? Dia ngajarin. Walaupun dia punya hak untuk menerima, saudara, dia jaga hati. Ini yang harus dijaga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya sendiri melihat dengan mata kepala banyak orang-orang di sekeliling saya itu yang curhat, yang cerita, yang mengalami satu kondisi yang membuat dia jadi tawar, jadi aduh kok hamba Tuhan kayak gini. Padahal saudara hamba Tuhan itu mempresentasikan siapa saudara? Tuannya, mempresentasikan bosnya. Jadi lebih baik mana? Ya katanya anak berkat, katanya anak Allah. Ya jadilah seperti itu. Pak, tapi kalau seperti itu nanti nggak tahu dong kita lagi butuh. Nah, ketahuan hatinya. Hatinya condong kemana, saudara? Dia mengharapkan belas kasih manusia atau mengharapkan belas kasih mengharapkan belas kasih Tuhan. Walaupun waktu pelayanan yang saya ikuti, ya, mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah full timer lebih duluan, ya, waktu saya full timer itu nggak lama, baru jalan ke tahun ke-11 ini. Tapi saudara, saya tentu juga mengalami banyak kegagalan, banyak kesalahan juga. Saya akui. Terutama soal masalah apa? Bagian hati. Ya. Dan Tuhan itu sering sekali
memproses hati kita melalui apa, saudara? Melalui mamon. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, orang nggak bisa punya dua Tuhan. Yang satu Allah, yang satu mamon. Pertanyaannya, kenapa Allah membandingkan dirinya dengan mamon? Karena kalau dengan patung, dengan sesembahan-sesembahan lain, saudara, dewa-dewi, apapun itu, saudara, orang Kristen pasti akan mudah untuk menjauhi itu. Tapi kalau dibandingkan dengan mamon, saudara, angkat tangan. Kenapa? Karena hidup di muka buminya masih memerlukan itu, toh. Nah, Tuhan sengaja ngetes. Tuhan sengaja mendidik hati kita. Saya pernah bercerita di kelas yang sama beberapa kali. Satu percakapan saya dengan Tuhan, Tuhan, seandainya nih, pelayanan itu nggak usah direcoki soal masalah duit. Pasti Tuhan, pekerjaanmu itu lancar jaya. Jiwa-jiwa banyak dituai. Kalau mau bepergian gampang, ada tiket segala macam, ada fasilitas, ada transport, ada akomodasi, ada fasilitasnya semua disiapkan semuanya. Enak toh Tuhan. Ini pikiran liar saya waktu itu, saudara. Tapi pemikiran liar itu dijawab dengan jawaban gini, coba. Kalau kamu lagi dapat berkat, materi, hati kamu rasanya kayak apa? Berbunga-bunga Tuhan. Kayak, aduh, hidup itu nggak punya beban. Nah, itulah yang namanya sukacita dan damai sejahtera palsu itu. Nah, damai sejahtera itu kan berkat daripada, betul. Tapi kamu salah sumber. Ingat, ketika Tuhan datang pada Petrus, ya, ketika dia mau tangkap ikan, Tuhan datang. Dan tuh akibat kehadiran Tuhan kepada Petrus itu, Petrus bisa menangkap banyak ikan. Tapi Petrus memutuskan keputusan yang terbaik. Yaitu apa, saudara? Nggak berhenti untuk menerima berkat, tapi dia meninggalkan itu. Dia memilih apa, saudara? Sumber berkatnya itu, saudara. Amin. Nah, inilah, saudara, yang dikatakan apa? Sukacita dan damai sejahtera yang palsu. Ketika kita beroleh berkat, kita beroleh sesuatu yang materi, betul itu semua kemurahan Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan, itu semua mujizat Tuhan. Tapi jangan sampai kita salah menempatkan hati kita kepada sukacita dan damai sejahtera buatan itu, saudara. Sukacita dan damai sejahtera kita yang otentik, yang original adalah apa, saudara? Anda, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Memang perkara ini, saudara, nggak cukup satu hari sehari. Nggak cukup kadang sebulan, 2 bulan. Mungkin nggak cukup juga setahun, 2 tahun untuk mendidik hati kita berada di dalam hati yang benar-benar totally, benar-benar berharap sama Tuhan, mengharapkan belas kasih Tuhan. Nah, pada saat di awal-awal pelayanan itu, saudara, saya lanjutkan cerita saya. Terus terang, Tuhan ketemukan dengan orang-orang, atau Tuhan taruh kerinduan orang-orang atau umatnya yang dia kasihi untuk kadang menitipkan berkatnya. Dan itu bisa bisa ditebak, bisa terukur, saudara. Beberapa tahun saya berada di dalam pemeliharaan Tuhan seperti itu, saudara. Tapi kurang lebih 3 tahun yang lalu, mulai 3 tahun yang lalu, rumus itu hancur. Padahal sebelumnya saya belajar nggak tentang hati? Saya belajar. Tapi kenyataannya seperti itu. Setiap tanggal sekian, di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, selalu ada aja. Dan itu ketebak. Nah, ketika mulai sekitar kira-kira 3 tahun yang silam, saudara, Tuhan mengajarkan yang lain. Ketika hati saya terikat ke situ, hati saya nyaman di situ, saudara, bubar. Dan waktu sekolah saya nggak cukup 1 tahun, nggak cukup 2 tahun, saudara. Sampai akhirnya sampai satu titik, satu level saya menyadari bahwa berkat Tuhan itu nggak ketebak. Anda nggak bisa nebak orang ini, orang itu, orang ini pasti akan memberkati orang ini. Enggak bisa.
Hari ini saya bisa bilang seperti itu, saudara. Kenapa? Betul-betul Tuhan itu bisa menggerakkan tangannya yang super duper aneh, tahu nggak? Aneh, ya. Jadi saya mau dorong buat Bapak Ibu Saudara yang walaupun hari-hari ini masih mendapatkan salary, mendapatkan apa namanya penghasilan yang tetap. Itu bukan soal masalah salah, itu bukan soal masalah dosa, saudara. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki hati berharapnya sama Tuhan yuk, mulai sekarang. Kalau kita mendapat salary, kita dapat gaji, Anda dapat penghasilan selama sebulan, 1 bulan itu di waktu yang terus rutin. Mulai sekarang perbesar kapasitasnya. Kan kita kemarin belajar berjalan di mil yang kedua. Mil yang pertama selalu berpikir normal, standar. Tapi ketika Anda berjalan di mil yang kedua, Anda diajak berpikir untuk abnormal. Abnormalnya bukan nggak normal Anda orang yang aneh, saudara. Tapi ada sih di dalam Alkitab dikatakan kita itu sebenarnya orang-orang aneh bagi dunia. Ya, bahasa a peculiar people, orang yang aneh. Itu di King James tertulis ada seperti itu, saudara. Kita akhirnya bagi orang-orang ini dipikir orang-orang yang aneh, orang-orang yang gila gitu kali ya. Karena apa? Abnormal. Karena jalan kita, saudara, bukan jalan yang pada umumnya. Jalan kita, saudara, jalan yang memang Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan Allah untuk mengerjakan apa? Pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar baik, saudara. Tapi pekerjaan baik itu dipersiapkan sebelumnya oleh Tuhan. Amin. So, hari-hari ini, kita sebagai orang percaya, saudara. Bangun yuk kepekaan kita kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak kecewa, tidak terluka, tidak protes, tidak menjadi lamban. Karena tidak akurat. Seperti hari-hari ini. Hari-hari yang sulit. Banyak angin-angin pengajaran yang membuat kita kadang-kadang bimbang. Ini yang benar, yang mana sih sebetulnya yang kita harus pegang. Kok ini suaranya begini dan begitu. Saya berada di dalam satu ministry ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang melihat keanekaragaman yang betul-betul apa ya, unik. Di dalam ministry anak muda juga sama. Saya pernah mempertanyakan gini, susah ya membuat kita itu satu arah, satu seragam begini, hatinya sama. Saya selalu mempertanyakan kesatuan hati, kesatuan hati, kesatuan hati. Kok kayaknya ngegap ya orang ini, orang itu, orang ini, orang ini. Yang ini begini, yang ini begini. Dan segala usaha, segala cara saudara berlutut, berdoa, koordinasi sana, sini, segala macam. Dan itu bertahun-tahun, tetap aja begitu. Yang ada apa saudara? Saya pusing dengan pemikiran saya sendiri saudara. Ketika melihat kok kayak ini jalan sendiri ya. Kok kayaknya orang ini nggak kayak si ini ya. Kok nggak kelompok ini nggak seperti kelompoknya itu ya. Kelas ini nggak seperti kelas itu ya saudara. Jujur capek saudara, capek. Sampai akhirnya saudara. Tuhan memberikan satu hikmat gini. Gini loh. Kayak Tuhan ngajak duduk saya untuk discuss, untuk berdiskusi. Tuhan kira-kira saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari Bapak Ibu Saudara ya. Gini. Aku mau supaya gerejaku seperti itu. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu mau? Semua satu seragam. Tapi kenyataannya coba lihat. Gereja di dunia ini. Saya mikir sebentar saudara. Saya merenungkan saudara. Iya benar ya. Ada gereja yang karismatik. Ada yang gereja yang modelnya baptis. Ada gereja yang modelnya protestan. Ada yang gereja miripnya
Katolik, ada yang model gereja yang mirip apa namanya tuh Ortodoks dan seterusnya. Coba saudara, kalau bapak ibu saudara di pemikirannya Tuhan, pusing nggak? Di sana nyembah aku, sini nyembah aku, tapi di sana pecicilan, tahu pecicilannya, banyak tingkah. Di sini diem kalem, di sana diem-diem tapi berbuah. Di sini modalnya taat. Itu saya mulai merenung. Iya juga ya Tuhan. Akhirnya pemikiran saya diajak masuk ke dalam pemikirannya dia bahwa gini saudara. Kadang nih kita itu resah atau mengalami satu kegelisahan gitu ya. Tentang satu keadaan entah itu di dalam kelompok pemuridan Anda, gereja Anda, komunitas yang Anda ikuti, ya rasanya kok nggak satu hati ya. Orang ini kelompok si ini kok deketnya sama si itu ya. Si itu juga deketnya sama si B, si C, dan seterusnya. Saudara, semakin kita mempertanyakan ada gap seperti itu, ternyata yang membuat pemisahan-pemisahan itu adalah siapa, saudara? Pemikiran kita. Kita salah mandang. Kita terlalu banyak berasumsi. Nah, kemudian Tuhan lanjutkan lagi. Coba kamu lihat kelompok ini, divisi ini. Dia sehati Tuhan. Tapi dengan divisi itu, dia dekat nggak? Enggak. Apakah mereka bermusuhan, bertolak belakang? Enggak. Lihat ketika mereka sama-sama melayani. Mereka satu hati enggak? Satu hati Tuhan. Jadi yang membuat misah ini siapa? Pikiranmu. Yang membuat terpisah ini kan apa? Engkau merasa ditinggalkan. Engkau merasa tidak diajak. Engkau merasa tidak dilibatkan. Waduh, hancur saudara. Oke, sekarang saya tahu. Gereja Tuhan itu terpecah belah, berlapis-lapis karena apa saudara? Kadang karena cara pandang kita. Ya bisa sih, karena doktrin segala macam bisa, itu sangat-sangat bisa gitu. Dan memang banyak faktor saudara. Tapi kalau kita membuat pikiran kita sepikir dengan Tuhan saudara. Anda akhirnya memiliki pikiran, ya pikiran Tuhan. Amin. Kadang kita banyak berjalan dengan asumsi kita sendiri. Ya di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah pergerakan saudara, pasti memang ada plus minus, ada kekurangannya juga saudara. Pasti itu. Saya ingat, saya kemarin ngobrol sama Pak Dimas sama Pak Anton. Kami sedang discuss gitu ya tentang apa ya, tentang kritik, tentang evaluasi, tentang masukan gini. Ketika kami diskusi di situ saudara, saya ngomong sama bapak-bapak ini, sama Pak Anton sama Pak Dimas. Coba lihat. Kalian dulu salah-salah gitu juga gak? Saya sih ngakuin iya. Kalian dulu pecicilan gak? Pecicilan. Kalian dulu nabrak-nabrak gak? Nabrak-nabrak. Nah sekarang kalau misalkan ada orang yang baru, mereka belajar, mendoakan, belajar, ngajar, melayani, atau seterusnya. Natural? Iya juga ya. Karena kita mau maksakan. Kok si ini gak seperti si itu? Si B gak seperti ini, gak seperti itu, saudara. Karena apa? Asumsi. Saya ajak merenung lagi, saudara. Beberapa waktu lalu ketika kami menyiapkan seminar online kemarin ya, sebenarnya sebelumnya juga ada satu orang yang dia mengalami satu insecure, mengalami perasaan yang tidak aman. Orang ini ngechat saya, boleh nggak sebelum acara-acara itu kita ngobrol dulu? Saya bilang, oke, why not? Terus pertanyaan itu muncul gini, kenapa? Bukan kenapa gini, saya tuh takut. Takut kenapa? Takut kalau gagal. Takut kalau ekspektasinya
yang memberi kepercayaan ini takut kepada yang memberi kepercayaan ini nggak sesuai. Oke? Dan itu membuat dia susah tidur. Saya cuma tersenyum, saya bilang gini. Kalau yang memberi kepercayaan nggak percaya sama kamu nggak bakal dikasih kepercayaan. Itulah cara pandang Tuhan kepada kita. Tuhan dalam memutuskan percaya kepada kita. Dia punya kalkulasi nggak, saudara? Punya. Kalau Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada saya, Tuhan Yesus siap. Kalau ke depan, saya akan jatuh di sini. Saya akan mungkin gagal di sini. Saya akan punya kekurangan di sini. Tapi kalkulasinya Tuhan, hatinya ini bisa dibentuk nih. Ya udah, aku percaya deh. Itu juga yang Tuhan lakukan kepada siapa, saudara? Murid-muridnya termasuk siapa? Petrus. Kok dipikir-pikir, saudara? Saya ambil satu contoh, Petrus. Tuhan tahu nggak hatinya Petrus? Tahu. Dan Tuhan tahu, Tuhan sadar pada waktu dia mau ditangkap, dia ngomong sama Petrus. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Lihat, Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan Petrus. Yesus masih percaya sama Petrus nggak, saudara? Renungin. Petrus berkali-kali membuat kesalahan sama Tuhan. Ya, saat dibilang Tuhan cerita tentang hari di mana dia harus menyerahkan diri, Petrus bilang apa? Bukan hanya bilang, tapi dia narik Tuhan Yesus. Tuhan, kamu gak boleh begitu. Rabi, kamu gak boleh bilang gitu. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Tutup mulutmu. Kamu memikirkan, kamu menjadi batu sandunganku karena kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Tapi Yesus masih percaya sama Petrus nggak, saudara? Masih tuh? Ayo. Bahkan setelah dia menyangkal 3 kali, Yesus masih percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus masih percaya sama Petrus nggak, saudara? Masih tuh. Sih. Sering sekali Bapak Ibu Saudara kita itu lost sama pikirannya Tuhan. Kita nggak nempel sama pikirannya Tuhan, Saudara. Kita selalu membuat takaran-takaran, membuat ukuran-ukuran, membuat pikiran-pikiran dengan standar manusia, Saudara. Padahal Yesus jelas, dia memberikan contoh, memberikan teladan hidup yang sangat terang benerang kita bisa lihat. Saya sendiri juga masih banyak gagalnya, saudara. Tapi gini, dari saya memandang apa yang Tuhan lakukan buat saya, ketika saya percaya sama orang, saya harus bisa melihat apa yang Tuhan lakukan buat saya. Kalau orang yang saya percaya ini akhirnya gagal, saya harus siap dengan konsekuensinya. Saya mulai percaya lagi. Tapi dengan perhitungan apa, saudara? Hatinya kemana dulu nih? Tapi kalau hatinya nggak beres, hatinya pada dasarnya itu memberontak, pada dasarnya hatinya itu nggak mau tunduk, ya nanti dulu. Beda cerita, saudara. Tapi kalau tahu hati orang ini benar-benar lembut, hati ini mau bertobat, why not untuk kita percaya? Karena Yesus pun, saudara, dalam mempercayai Anda dan saya, gambling nggak? Jelas. Mahal banget yang dia resikokan. Betul nggak? Resikonya gede mempercayai kita sebagai manusia ini, saudara. Ya, tapi itulah kasih. Amin. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Roh yang lamban membuat kita tidak akurat. Ketidakakuratan kita karena apa? Kita nggak terhubung sama dia. Kita nggak sepikir sama dia. Kita nggak satu roh dengan dia. Dan biasanya yang membuat kita nggak sepikir dan satu roh karena apa? Pemikiran yang berbeda. Itu loh. Cara pandang yang berbeda. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mempercayai sesuatu, Anda percaya sama Tuhan, Anda percaya menaruh pengharapan sama pasangan hidup Anda untuk berubah, menaruh pengharapan kepada anak untuk berubah, menaruh pengharapan kepada orang tua berubah, menaruh pengharapan kepada saudara-saudara Anda yang mau bertobat, berubah. Jangan pakai skala pemikiran Anda. Tapi bergantung, kita mulai bergantung dengan Tuhan. Amin. Percayai Dia satu-satunya. Mulai renungkan firman-firman yang kita pelajari, saudara. Supaya apa? Firman itu tidak hanya sebagai logos, firman itu tidak hanya menjadi sebuah teori. Kita tahu ayatnya di sini, di sini, di sini. Kalau suruh ngafalin, oh ayat ini ada di Efesus 2 pasal 3 dan seterusnya. Bukan perkara itu. Tapi ngerti nggak bahwa firman itu, cara berpikirnya Tuhan itu seperti ini. Amin. So, kita lanjut ya. Kita baca ayatnya. Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa saudara? Baca sama-sama ya. Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 19 ayat 19 dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, saudara, dikatakan begini ya, Yakobus 1 ayat 19, saya akan ulangi sekali lagi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah apa? Cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, ini adalah salah satu solusi, saudara, supaya kita tidak menjadi pribadi yang lamban di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Mulai banyak mendengar daripada banyak ngomong. Biasanya yang banyak ngomong, mohon maaf, hanya tahu atau sok tahu. Oke? Ini sering terjadi di dalam satu hubungan. Ini sering terjadi ketika kita berada dalam perkumpulan atau Anda dengan saudara, keluarga, betul nggak ya? Ada tipe orang-orang yang dominan untuk pembicaraan itu, saudara. Oh ya, saya tahu, aku ngerti. Oh ini begini, oh ini begini, oh begini, begitu. Padahal orang yang banyak tahu, orang yang banyak ngerti, orang yang ilmunya tinggi, bisa-bisa apa saudara? Dia hanya diem. Banyak mengamat-amati. Ya. Jadi mulai belajar, saudara. Kalau mungkin ada pertanyaan segala macam, pertanyaan itu datang kepada Anda, atau Anda dapat mimpi, Anda dapat vision, Anda dapat satu pernyataan, banyak-banyak mendengar. Jangan langsung dicocokologi. Oh ini artinya ini, oh mungkin ini begini, oh ini mungkin begini. Tenang dulu. Roh yang dewasa itu pasti akan mendatangkan kebajikan dan kebijaksanaan, saudara. Dia bisa memetakan, dia bisa nimbang-nimbang. Oh, ini kalau saya lakuin ini nanti begini. Saya ngelakuin begitu, nanti akhirnya begini. Ya. Jadi berjalan di dalam keakurasian atau keakuratan Tuhan, saudara. Yang pertama yang harus kita latih adalah apa? Lamban untuk berkata-kata, tapi cepat mendengar. Itu salah satu kuncinya. Ya. Nah, kadang ciri kita itu bisa terlihat. Dari apa? Yang terlihat tentunya.
Kalau dasarnya kita orang yang banyak ngomong, kita akan punya kesulitan untuk mendengar. Oke? Gus, apakah itu bukan termasuk karakter? Iya. Tapi kan karakter kita semua sedang diarahkan kepada karakternya Kristus. Saudara. Saya juga tipikal orang-orang yang memang spontan. Mungkin Bapak Ibu Saudara Dennis yang mengenal saya lebih dari 5 tahun ke belakang. Boleh Anda lihat. Pencilan, petakilan, buru-buru, segala macam. Saya akui semua saudara, saya akui. Tapi justru ketika saya memandang ke belakang, dulu tuh maluin ya. Saya bersyukur kenapa? Tuhan memberikan pertumbuhan. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang itu sama terus, ya berarti nggak tumbuh dong. Tolong ya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dijadikan pemikiran juga. Kalau Anda dibuat malu untuk melihat beberapa waktu yang lampau gitu ya dalam kehidupan Anda, keputusan Anda, cara Anda bicara dan seterusnya, kok kayak malu-maluin ya. Tapi ya udah gitu, Anda harus terima karena Anda menerima diri Anda juga. Artinya apa? Ada pertumbuhan di sana. Karena kalau saya flashback, saya lihat rekaman saya yang lama, yang dulu gitu, ya, ada malu-malunya juga gitu. Iya jujur. Tapi ya udah, saya harus terima. Karena dulu saya ya begitu, saya selewati fase itu. Ya. So Bapak Ibu Saudara, mulai belajar ya, banyak mendengar daripada berkata-kata. Lamban untuk berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar intuisi Anda, menimbang-nimbang di dalam hati nurani Anda, menangkap hikmat dari Tuhan, atau bahkan apa saudara? Anda mempelajari lingkungan di sekitar Anda. Apakah itu berguna, Gus? Sangat. Kalau di dalam komunitas baru atau orang yang ketemu saudara baru dengan saya. Oh kalau dulu tuh pengennya cerita aja gitu, pengen kayak wah gitu saudara. Tapi itu tanpa sadar loh, Saya dominan. Oke. Padahal saya ajak ngomong, dia humble banget. Dan ketika dia mulai berkata-kata, dia mulai cerita. Aduh, malu saya. Jalan hidupnya lebih luar biasa dia. Dibanding apa yang saya ceritakan membanggakan itu saudara. Di situ saya belajar. Kalau ketemu orang baru, saya harus pasang hati. Buat apa? Bukan itu jaga image. Bukan jaga image, tapi jaga hati, saudara. Ya. Kadang ketika kita merasa kita lebih dewasa, kadang kita merasa lebih rohani, merasa kita lebih segalanya, saudara. Pasti dominan yang akan keluar. Orang yang dewasa nggak perlu nunjukin. Ya. Hal yang mudah kok, saudara. Anda bisa lihat di dunia. Orang yang benar-benar kaya raya sama orang yang baru kaya atau kayanya nanggung. Beda nggak? Beda. Kita bisa lihat itu di dunia. Orang yang benar-benar kaya. Coba loh, orang-orang yang sukses. Kalau Anda lihat rumahnya, mobilnya, handphonenya, saudara. Sederhana. Karena apa? Dia sadar bahwa ya udah. Saya punya segala sesuatu bukan berarti saya ngontrol semuanya. Gitu loh. Betul nggak? Sama saudara, kalau Anda Bapak Ibu Saudara dan saya merasa kita dewasa, nggak perlu kita juga apa? Menunjukkan kedewasaan kita. Nggak perlu menunjukkan ilmu kita. Tapi justru dengan rendah hati itu saudara, justru orang yang bertemu dengan kita, dia mengalami Tuhan. Ya. Belajar mendengar itu mengasihi. Karena mendengar seperti hari ini, saat ini. Saya salut Bapak Ibu Saudara itu sedang melakukan kasih, sedang mempraktekkan kasih kepada saya. Kenapa? Anda mau dengar. Mendengar bukan perkara yang mudah. Betul nggak? Kadang kita gelisah. Ya kalau kita dengar hal yang enak, hal yang indah gitu ya. Kita mah semangat gitu ya. Tapi gini loh, gak semua apa yang diomongin orang itu membuat kita nyaman. Betul? Apalagi kalau orangnya udah ngeselin gitu.
Tapi ketika kita mau dengar, saudara, kita mengasihi. Ya. So, poin yang pertama adalah apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kemudian dikatakan Amsal 19 ayat 15 ya. Tadi dikatakan gini, saya bacakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kalau dasarnya males, ya pasti tidak akan mengalami keakuratan dalam mengenal Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan. Contohnya apa? Tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk terus lapar, terus haus, terus mengejar Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Banyak waktu kita terbuang-buang untuk sosial media, banyak waktu kita terbuang untuk memikirkan kondisi kita, mengasihani diri sendiri. Kenapa saya mengalami ini, saya mengalami itu. Kita sibuk dengan perasaan kita yang selalu insecure, selalu merasa tidak aman. Ya, akhirnya apa? Kita kehilangan pergerakan, saudara. Nah, sering sekali orang-orang yang merasakan iri hati itu keluar kata-kata yang menghakimi gitu. Kenapa orang ini begini? Kenapa orang itu begitu? Hey, dia menjadi seperti itu karena dia punya effort begini. Jangan cuma mau menjadi goalnya saja, tujuan akhirnya, tapi kamu gak ngelakuin sesuatu. Orang itu rohaninya luar biasa. Orang itu kalau berdoa kok bisa ngeliat-liat, kok bisa nangkep Tuhan. Hamba Tuhan itu kok bisa menyampaikan firman dengan seperti itu. Tunggu dulu. Lihat bayar harganya enggak? Amin. Kalau kita mau bayar harga, jangan malas. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Lambat untuk berkata-kata, cepat mendengar. Yang kedua apa, saudara? Jangan males. Ini mah penyakit daging, betul nggak ya? Oke, next. Saya akan share screen. Sepuluh kali. Nampaknya ada batasan kesabaran Allah terhadap sikap orang percaya. Bagi mereka yang lamban dan tidak mengerti juga kehendak Allah, dengan cepat atau mendengar suaranya, ia akan menghitung sampai 10 kali. Dan setelah itu, ia tak mau melindungi Anda lagi dari serangan si iblis yang selalu menuntut Anda di hadirat Allah. Iblis akan diizinkan membuat Anda mengalami hajaran agar Anda mengerti bahwa ia serius dengan peringatan-peringatannya. Jadi saudara, ini balik ke kelas hari Senin lalu ya, mengasihi dan disiplin. Tentu kasihnya Allah, penerimanya Allah itu bukan sekedar kasih yang terus menerima, tapi mendatangkan pendisiplinan juga, saudara. Ya, Allah menerima kita nggak kalau kita berbuat salah? Of course, pasti. Tapi saudara, bukan berarti penerimaan itu kita salah gunakan untuk berbuat salah terus. Ada titik batasannya. Batasannya bukan membuang kita, terus melemparkan kita ke dalam dosa. Enggak. Tapi paling dekat adalah apa? Membiarkan kita dalam sekolah didikan. Sama kok kayak misalkan kita sebagai anak gitu ya. Atau sebagai anak didik gitu. Kalau kita taat terus, Anda akan terus tumbuh. Betul nggak? Tapi kalau kita bandel, dasar orangnya bebal gitu ya. Ya udah sama Tuhan, ya wis, kamu di sini dulu, kamu sekolah ini dulu. Yang lain biar jalan ke sana. Terlebih-lebih kalau Tuhan itu, saudara, kalau memakai orang, mempromosi orang, itu lihat dari apa? Indikator hati orang tersebut. Betul? Anda perhatikan, ketika Tuhan memilih orang-orang yang dia pakai, saudara, dia selalu lihat hatinya. Dan setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara, termasuk orang perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bicara Daud, Yusuf, segala macam, kita bicara Abraham juga, kita bicara Paulus.
ketika dia dipilih Tuhan, saudara, dia harus keliling dulu, dia harus sekolah dulu, saudara. Supaya apa? Hatinya benar. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, jangan memilih penatua atau tua-tua itu dari orang yang baru bertobat. Betul nggak? Dan jangan orang yang baru nyebrang dari agama seberang ke agama ini terus oh kamu punya kesaksian yang lebih, saksi dong segala macam. Duh, nanti kalau udah dengar kesaksian luar biasa, panggil sana, panggil sini, panggil sana. Orang petobat baru ini yang mengalami Tuhan nggak akan mengalami pertumbuhan karena apa? Sibuk melayani dan terus menerus. Akhirnya apa, saudara? Fondasinya rapuh. Saya juga belajar dari orang-orang yang Tuhan pertemukan. Ini luar biasa nih. Kayak bawaannya tuh kita diberkati. Rasanya pengen cepet-cepet untuk apa? Bagi berkat itu, saudara. Bukan berarti itu salah. Semuanya salah. Enggak. Kesaksian ada benarnya. Tapi kalau kecenderungan kita, saudara, kita terlena apa yang terjadi. Kasihan orang yang bersangkutan. Ya. Jadi, kalau kita sadar, kita lagi diuji, kita lagi dites. Berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Saudara. Hati yang terbaik buat Tuhan itu apa sih? Tentu hati yang mau berkorban. Hati yang rela. Hati yang mau diajak berjalan di mil yang kedua. Gak enak Tuhan, capek Tuhan. Selalu dalam kita bicara pembangunan fondasi itu, saudara, pasti bicara keadaan yang tidak nyaman. Kita bicara tentang pembangunan fondasi, saudara, pasti rasanya kayak berantakan. Kita bisa lihat itu sama sesuatu yang terlihat. Ketika Anda lihat Jalan Cikampek beberapa tahun kemarin, ya, acak-acakannya nggak karuan. Sekarang Anda bisa lewat dengan nyaman, betul nggak? Atau di tempat di mana Anda berada. Kemarin ada pembangunan, jalannya rusak, jalannya kayak bergelombang segala macam, debu di mana-mana. Tapi kalau udah jadi coba, itu tuh. Saat pembangunan fondasi hidup kita, saudara, memang kayaknya nggak menentu. Tapi coba ambil porsi sebesar-besarnya. Walaupun saudara di dalam perjalanan Anda merasa ada gagal, ada kurang, nggak apa-apa, bangkit lagi, belajar dari kegagalan. Karena kita juga harus belajar. Kalau Anda mau sukses, Anda mau menang, Anda mau mencapai satu titik kemenangan, Anda harus siap gagal. Loh, itu bukannya iman negatif. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Semua perjalanan hidup kita itu pasti ada didikannya. Kalau kita nggak siap, kita gagal. Yang ada apa? Kita akan menyalahkan diri sendiri. Bodohnya saya nggak bisa ini segala macam. Padahal Tuhan tuh ngelihat, Tuhan tuh nimbang, saudara. Tuhan itu ngukur, oke, ketika aku percayai Agus, pasti dia akan sempat gagal di sini. Tapi nggak apa-apa, kalau dia gagal di sini, aku akan dorong lagi, angkat lagi ke sini. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara mempercayakan didikan kepada anak-anaknya. Betul nggak? Ketika Anda mempercayakan sesuatu kepada anak Anda untuk masak, ngepel, nyapu, cuci baju, Anda juga harus siap ketika anak Anda nggak sesuai, nggak sebersih nyuci atau ngepelnya ibu-ibu ini. Kalau pikiran kita perfect, saudara, Anda akan makin kesel, Anda akan marah-marahin anak Anda, dan anak-anak Anda akan terluka sama Anda, kesel, hubungannya nggak baik. Udah deh, mama aja yang kerjain. Kamu ngerjain malah mama yang 2 kali kerja segala macam.
Karena yang namanya pendidik, saudara, kita harus siap menerima kekurangan, kita harus siap menerima kegagalan orang ini yang kita percaya. Kalau dia taat, pasti dia akan cepat tumbuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ditempatkan dalam satu pelayanan, di dalam hierarki, atau di dalam komunitas yang membuat Anda terberkati, terbangun, diam-diam serap ilmunya. Diam-diam mirroring. Apa itu? Pelajari hatinya, saudara. Cara dia menghadapi kesulitan. Cara dia menghadapi kegagalan. Cara dia juga menghadapi keberhasilan. Serap. Karena kalau kita masuk dalam rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentu tempatkan di tengah orang-orang yang tepat. Ya. Jadi seraplah cara hidup orang-orang yang memang punya karakter seperti Yesus dalam kehidupan Anda. Jangan nempel karena apa? Orang itu terkenal, orang itu karena penuh urapan. Anda kan kehilangan. Betul nggak? Anda akan menjadi orang yang opportunities. Tahu orang opportunities? Orang yang mencari-cari kesempatan. Saya ambil satu contoh. Kalau ini ya 2 contoh ya. Contoh yang pertama, model orang yang opportunities yang negatif. Yaitu apa? Orang yang nempel, ngambil kesempatan, nempel orang yang sukses, atau bahkan orang yang tenar, supaya apa? Posisinya membaik. Ya, ini penyakit daging nih, saudara. Kalau Anda kaitkan dengan kehidupan sekuler di dunia sana, banyak orang-orang kayak gini. Nempel, supaya apa? Dapat promosi. Nanti orang-orang yang jadi kenalan ini dikontak semuanya, apa yang bisa dimanfaatkan. Ya, di dunia itu bisa menjadi sesuatu hal yang lumrah, saudara. Tapi kecenderungan hatinya ini pasti akan licik ke situ. Hanya mengambil kesempatan, mengambil keuntungan. Tapi ada tipe yang kedua, yaitu apa, saudara? Ketika dia dekat dengan orang yang sukses, ketika dia dekat dengan orang yang mungkin penuh dengan pengurapan segala macam, tapi dia pelajari gaya hidupnya, cara hidupnya, hatinya segala macam. Itu yang Yosua lakukan kepada Musa. See? Kenapa Yosua dipilih sama Tuhan, saudara? Karena dia punya hati belajar. Dia setia. Dia nggak ambisius. Dia nggak opportunities. Tapi dia taat. Dia punya pendudukan diri. Dia punya mirroring. Dia punya skill untuk menyerap. Oh, cara ngadepin orang bermasalah tuh kayak gini ya. Oh, cara hatinya kalau gagal tuh harusnya gini ya. Nggak sebaliknya, saudara. Ya. Nah, kalau orang-orang yang tadi pertama, ya, opportunities itu, kayak kisah di mana ketika siapa itu orang di mana saya tuh lupa di Alkitab. Ketika lihat Petrus atau Paulus sedang melakukan mujizat, dia mau beli. Ya, ingat ya kisah siapa? Saya lupa itu. Karena dia pengen, dia mau bayar. Nah, kita tipe orang Kristen yang mana nih? Jadi saudara, serap ya. Tentu semua manusia, semua orang yang dipakai Tuhan pasti punya kelemahan, punya kegagalan. Betul, Simon si tukang sihir. Thank you, Bu Betsy. Ya. Semua hamba Tuhan juga pasti mengalami pertumbuhan, saudara. Jadi jangan dinilai orang ini sempurna juga. Seraplah bagian-bagian yang memang itu punya nilai. Apa yang kosong di dalam diri Anda, mirroring sama orang itu.
Tapi kalau kita dasarnya sombong, kita dasarnya punya ambisi, punya motivasi, saudara, pasti kita nggak akan dapat apa-apa, percaya. Ambil contoh deh, kita mau datang ke satu peribadahan, satu gereja. Anda berharap di situ padahal hamba Tuhannya itu wow, presisi banget kalau nubuatin, punya karunia roh yang luar biasa. Orang yang Anda kenal itu mengalami lawatan yang luar biasa. Terus Anda datang, Anda ekspektasinya mengalami kayak gitu, bukan mengalami Tuhannya. Apa yang terjadi, saudara? Bisa kecewa. Betul? Kalau kita datang ke dalam persekutuan yang kita anggap bahwa, aduh, datang persekutuan dia mau ngomong, masih ngomong berkat-berkat tok, masih ngomong tentang ini, keselamatan segala macam. Pasti deh, kita nggak akan dapat sesuatu yang besar. Karena apa? Dasarnya hati kita udah sombong dulu. Saya ada pengalaman beberapa waktu lalu, saudara. Ketika ada satu saudara, keluarganya masih Katolik ya. Saya ikut acara penghiburannya. Ya dengan peribadahan yang berbeda pasti. Tapi puji Tuhan, hati saya udah nggak lagi ngejudge, nggak lagi nilai-nilai segala macam gitu. Tapi motivasi hati saya mau mengasihi keluarga saya. Saya mau ikut. Dan tahu nggak? Tuhan ngomong loh. Mulai firman yang disampaikan. Saya dapat loh. Karena apa saudara? Kita datang bukan untuk manusianya, tapi kita datang buat Tuhannya saudara. Itulah meal yang kedua. Selalu kita memerankan sesuatu hal yang apa kita mau. Amin. Jadi sama kalau kita datang nih sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Belajar. Tapi kalau kita nggak mau peka, nggak mau belajar, nggak mau meninggalkan zona nyaman kita. Seperti tadi dikatakan di sini. Kita pasti akan diserahkan kepada ujian. Udah, kamu sekolah sana deh dulu. Ya. Oke, kita baca ayatnya dulu. Bilangan 14 ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi ini yang tadi saya kisahkan saudara, tadi generasinya Yosua, kalau ini Kaleb. Karena yang dipercaya itu adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb juga dilihat, dilirik Tuhan karena apa? Hatinya beda sama yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum mendapatkan promosi dari Tuhan, kita belum diangkat sama Tuhan, kita belum dipercaya sama Tuhan, jangan berkecil hati. Dan jangan ambisius untuk mau seperti si A, si B, si C. Ya. Tapi berjalanlah di dalam didikan dan tes yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kalau kita berhasil, pasti kita diangkat. Amin. Soal pengangkatan ini saudara bukan perkara yang sulit bagi Tuhan. Tuhan mau kapanpun, di mana saja, hari ini, detik ini, bisa siapa saja diangkat. Tapi masalahnya, ketika orang itu diangkat, membahayakan nggak? Bukan membahayakan diri kita, tapi membahayakan dirinya sendiri. Ya. Oke, next. Yang berikutnya, nah bahaya tawar hati. Sedikit tadi di awal saya sudah banyak singgung. Kita baca keterangannya terlebih dahulu. Tuhan berdoa kepada Bapaknya agar pengikutnya tak segera diambil dari bumi. Karena ia ingin memenuhi dunia ini dengan cloning Yesus sebanyak-banyaknya pada akhir zaman ini. Salah satu usaha iblis untuk menghalangi gagasannya adalah dengan memasukkan perasaan tawar hati. Karena kekecewaan yang lama, rasa bosan dan kesepian, rasa seorang diri akan membangkitkan keinginan untuk cepat mati.
dan tak ingin berlama-lama tinggal di dunia. Kemerosotan keadaan lahiriah menjadi salah satu sebab hilangnya gairah untuk hidup lebih lama. Kehilangan orang-orang yang Anda kasih juga menyebabkan Anda kehilangan gairah hidup. Kepentingan Tuhan agar dunia ini dipenuhi oleh cloning Yesus tak pernah tercapai karena si iblis memasuki gagasan cepat pulang ke surga. Itu sebagai gagasan yang kudus dan cinta Tuhan. Kadang-kali ia mendidik Anda dan mengkoreksi arah hidup Anda yang salah dan disiplin yang keras Anda alami, sehingga Anda cenderung menjadi tawar hati juga. Janganlah tawar hati menyebabkan hati Anda kehilangan hadirat Tuhan. Itu hal terindah yang Anda dapat miliki dari Dia. Saudara pernah nggak di sini yang pernah kecewa sama orang tuanya, sama pendidiknya, mungkin sama mentornya juga? Karena apa? Pikirannya beda. Saya yakin di sini mayoritas pernah mengalami kekecewaan sama orang tuanya, sama gurunya, ya. Karena apa? Ekspektasinya nggak sesuai. Kok kamu tega sih? Kok kamu begini dan begitu? Kita berbeda, saudara. Beda mandangnya dengan orang yang di atas kita. Jadi banyak kekristenan muncul orang-orang terluka, orang-orang yang jadi tawar hatinya karena apa? Ekspektasinya nggak nyampe. Keinginannya nggak nyampe, ambisinya nggak nyampe, motivasinya nggak nyampe. Orang kalau benar-benar mau sama Tuhan, saudara, pasti mengalami apa? Penanggalan kedagingan toh. Saat kita setuju sama orang tersebut mungkin oke ya kita jalan bareng saudara. Tapi kalau kita udah mulai beda, nah sini masalah. Masihkah ada kerendahan hati di sana? Ya. Nah bicara soal masalah tawar hati ini, Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi waktu kita remoka, ya tiba-tiba Tuhan ngasih satu penglihatan, satu visi yang mungkin kalau tadi hadir ya masih ingat. Saya melihat satu pribadi di situ. Pribadi itu udah lelah banget. Pribadi itu udah capek banget. Dia cuma ngelihat dia berada di satu tebing, satu bukit, dia ngelihat ke bawah. Nampak-nampaknya udah kayak udah capek hidup gitu, kayak udah deh, saya mau loncat aja ke sini gitu. Kayak orang-orang kayak gitulah. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus ngerangkul orang ini. Dia datang, Tuhan datang, balikin arah, terus udah jalan sama Tuhan. Nah, waktu kita chatting, ya, sesi chatting tadi, makanya Bapak Ibu Saudara kalau teman-teman yang memimpin Remoka ya, Bapak Ibu Saudara nggak dapat arahan, nggak lagi didoain, lagi diem, manfaatkan untuk hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Ya, karena tentu kita tidak memberikan susu terus, kita tidak memberikan asupan-asupan, terus Anda mendengar satu arah dari pengajar yang enggak. Kita akan arahkan kita semua mengarah kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk ya saya tahu. Saya sendiri kadang juga gitu ya. Tapi buka hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika waktu tadi kita sesi chatting, dapat peringatan itu lalu saya tanya sama Tuhan, apa maksudnya ini? Nah, ternyata ayat yang tadi dikasih di dalam 2 Korintus pasal 4 ya, saya kalau tidak salah tadi ya. Di situ walaupun ditindas tapi tidak terjepit. Ya, artinya apa? Orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang bergantung sama firman. Itu yang tadi saya dapat pagi ini ya, dan itu jadi rema. So, itu bukan sesuatu hal yang saya cari-cari sebelumnya. Betul-betul beberapa sesi Remoka yang saya ikuti itu benar-benar saya pun juga dapat berkat fresh pada saat itu juga, saudara. Karena ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang japri ke saya, Pak tadi ayatnya di mana ya? Duh saya lupa. Karena saya nggak siapin. Itu spontan dapat saat itu. Ya udah kita sama-sama diberkati. Ya. Makanya beberapa sesi terakhir ini ya judulnya itu jelas. Oh, Tuhan sedang ngajarin rest. Oh, Tuhan sedang ngajari tentang Injil. Oh, Tuhan sedang ngajarin pengharapan.
Dan itu jadi rema juga buat saya pribadi, saudara. Ya, kita baca ayatnya dulu ya. Tadi ayatnya ada di betul 2 Korintus pasal 4 ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara ya. Atasnya jelas dikatakan gini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini nih. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalimat pembukanya udah bilang gitu. Ya. Jadi walaupun ditolak ya para rasul dan Paulus ini ditolak segala macam, dia nggak peduli. Oke, terus saya akan lompat-lompat. Saya bacakan poin-poinnya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya bacakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Namun apa saudara? Tidak terjepit. Walaupun habis akal tapi tidak putus asa. Dia terus punya daya juang. Kami dianiaya, namun apa? Tidak merasa sendiri. Kemudian dikatakan juga, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa, kuncinya apa? Senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata dalam tubuh kita. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya. Jadi saudara, ikut Tuhan. Kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin kita nggak mau, nggak pernah bayangkan, saudara. Tapi ingat, dia nggak pernah tinggalin kita sendiri. Amin. Oke. Nah, itu yang Tuhan perlihatkan tadi pagi, saudara. Ya. Jadi vision itu bukan terjadi kepada satu orang, dua orang. Tapi nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami, tapi kalau iya, responi dengan hati. Jalanlah dengan Tuhan. Mulai pakai kekuatan firman, saudara. Perkatakan firman, saudara. Ya. Karena Tuhan mau bangkitkan gereja Tuhan ini adalah orang-orang yang memang bergantung sama firman-Nya, bergantung sama Tuhan. Supaya kita tidak lamban itu tadi, saudara. Kita punya ketergantungan dengan Tuhan, saudara. Kita terhubung dengan surga, saudara. Akhirnya apa? Kita menjadi gerbangnya surga di bumi ini. Ya. Oke, next. Ibrani 12 ayat 5. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang sangat singkat. Waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan
bergilir tetapi menjadi sembuh. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, kebenaran firman ini akan menjadi cermin buat kita semuanya. Keimanan kita, kekristenan kita, ketergantungan kita dengan firman dan dengan Tuhan itu akan terlihat dan nampak pada saat apa? Kesukaran-kesukaran terjadi. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau tetap kita percaya? Kalau Anda punya keteguhan iman, saudara, apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Walaupun saudara, maksud itu atau bagian dari ganjaran yang harus kita lalui. Walaupun itu mendatangkan duka cita, tapi dia pasti membangun manusia roh kita. Amin. Kalau kita hari ini masih protes, gak apa-apa, datang sama Tuhan. Minta hatinya dilempengin lagi, dilurusin lagi. Ya, kalau kita kecewa sama si A, si B, si C, kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, kecewa sama hamba Tuhan, berberes hati yuk. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki hatinya Tuhan Saudara, Anda bisa menavigasi hati dengan enak. Ya, Anda nggak gampang terluka, Anda nggak gampang menyalahkan keadaan, Anda nggak gampang menyalahkan Tuhan Saudara. Kalau sesuatu itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Tahu maksud Tuhan itu apa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara zaman anak-anak, kita jadi anak-anak. Kalau kita dikasih sama orang tua kita sesuatu apa yang kita tidak suka, pasti dia punya maksud. Pasti dia sedang mendidik sesuatu, saudara. Tapi kalau kita malah dicor-cori segala macam, aduh. Malah membahayakan kitanya. Ya, nggak mendidik. Ya. Kemudian dikatakan Amsal 24 ayat 10 tadi dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya. Ketika kita tawar hati, ketika kita menolak, ketika kita protes, nah disitulah iman kita, saudara. Ya, itulah rapot kita, saudara. Jadi kalau kita nerima rapot kita, ya udah. Periksa gagalnya di mana, lemahnya di mana, yuk perkuat lagi yuk. Karena ini semua sekolah kehidupan. Ya. Nah, yang terakhir. Bicara sukacita karena Tuhan. Karena orang yang berisi firman akan merasa sendirian karena dibenci dan dikucilkan dunia. Itu sebabnya ia harus diajar dan berlatih bagaimana menikmati persekutuan roh dengan mengasihi Roh Kudus dan Kristus yang ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus yang ada di surga dan dengan Allah Bapa sampai sukacita Yesus penuh di dalam mereka setiap saat. Sukacita ini seperti urapan yang berasal dari Dia sendiri. Sukacita yang menjadi milik Tuhan sendiri ditransfer kepada Anda. Yohanes 17 ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kemudian dikatakan Nehemia 8 ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan inilah perlindunganmu. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Ya, dikatakan
Sukacita di dalam Allah itu adalah kekuatan. Jadi apa artinya, saudara? Gini, sukacita itu kita selalu kait-kaitkan dengan emosional kita, saudara. Ketika kita ngerasa senang, wah kita sukacita. Padahal sukacita itu adalah keputusan di dalam roh kita, saudara. Orang yang punya hubungan, terhubung dengan surga, punya persekutuan di dalam roh, akan kelihatan. Walaupun mungkin dia ditinggal, walaupun dia mungkin sendiri, saudara. Tapi dia nggak merasa sendiri. Itulah sukacita terbesar. Oh Tuhan, terima kasih kalau saya masih difitnah. Oh terima kasih Tuhan kalau saya dipersalahkan. Oh Tuhan, terima kasih kalau orang itu menganggap saya salah segala macam. Yang penting aku punya Engkau. Yang penting aku sudah tulus. Yang penting aku sudah jujur. Aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang ini. Saudara, dulu zaman saya masih banyak mengasihani diri sendiri ya. Saya selalu protes ketika dipersalahkan. Saya selalu nggak nyaman berada dalam panggilan saya, saudara. Saya nggak betah. Saya selalu bertanya why, kenapa, dan terus kenapa, saudara. Kenapa? Saya belum menjawab panggilan Tuhan. Saya belum terima. Tapi saat saya mulai nerima, saudara, ya udah. Hidup saya penuh konsekuensi. Hidup saya penuh dengan segala resiko. Asal kita mau belajar denger-dengeran Tuhan dulu. Kalau memang akhirnya mendatangkan resiko, ya udah jalani, siap. Saudara, kadang kita insecure, takut kalau orang jauhin kita, takut kalau kita dinilai ini itu. Sehingga apa, saudara? Kita sibuk pakai topeng ini, topeng itu. Kita memerankan tokoh ini, tokoh itu, tanda petik. Supaya apa? Nutupi insecurity-nya kita, nutupi kelemahan kita, nutupi bagian rasa takut kita. Orang yang sudah berdamai dengan panggilannya, orang yang sudah menjawab panggilan hidupnya dari Tuhan, saudara, saya percaya. Dia akan punya hidup yang terus-menerus bertumbuh. Walaupun mungkin di tengah-tengah banyak sekali tekanan, saudara. Dia tetap teguh. Tapi ingat, kita harus tahu fondasi kita yaitu apa, saudara? Rendah hati. Kalau memang saat kita maju, ditegur atau dinasehati segala macam, terima. Gak bisa kita melepaskan kerendahan hati, saudara. Karena apa? Pasti kita akan ngerasa kita paling benar. Akhirnya embel-embel rohani ngikuti. Yang penting kita takut sama Tuhan deh. Kalau itu merupakan sebuah alasan saja, saudara, kita sedang pakai topeng. Amin. So, sukacita adalah keputusan. Sukacita yang kekal adalah saat hati kita memutuskan, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah. Walaupun mungkin ada sambil nangis-nangis. Ya. Pernah gak sih, saudara? Anda waktu worship, Anda lagi berdoa, Anda lagi mungkin gelisah, sedih, capek, lelah. Terus roh itu menguatkan Anda dan akhirnya Anda nari-nari penyembahannya. Anda malah berbahasa, oh dapat sikit sama karamu tuh kan. Malah nyanyi-nyanyi gak karuan. Pernah ngalamin gitu? Karena apa? Tuhan yang memberikan sukacita di dalam roh. Bukan di dalam emosi kita, saudara. Amin. Yuk, ambil keputusan untuk sukacita di dalam Tuhan. Karena kita punya hubungan yang hidup dengan roh Allah. Amin. Selesai buku 8. So, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Saya kasih ruang beberapa saat. Mungkin 1 orang, 2 orang boleh bertanya. Pak Agus, saya mau bertanya. Silakan, Olin. Mic-nya masih mati, Olin. Dibuka aja dulu. Oh, ya. Tentang ekspektasi kita kecewa karena ekspektasi kita tidak tercapai. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau seseorang itu dia akhirnya tidak mau berekspektasi sebagai antibody dia gitu. Dia jaga diri supaya ketika ekspektasi dia tidak tercapai, dia nggak kecewa gitu. Itu gimana ya, Pak?
Oke, baik. Thank you pertanyaannya. Ini ya, setiap orang itu natural kadang punya satu pengharapan. Punya ekspektasi, betul nggak? Nah, sekarang bedakan ekspektasi dengan iman dan pengharapan. Ya, ganti ekspektasinya. Tapi ganti dengan apa? Kita punya iman, kita punya pengharapan, kita juga punya kasih. Itulah cara kita. Sebagai satu contoh gini, ketika seseorang beriman, dia percaya sesuatu, pasti aku nggak kena COVID, pasti aku nggak gini-gini, segala percaya. Tapi karena dia punya pengharapan, dia punya kasih. Kalau sampai toh terjadi, dia nggak nyalain Tuhan. Dia nggak bilang bahwa ya gagal. Karena apa? Tuhan punya satu kuasa, Tuhan punya kedaulatan untuk memberi sesuatu kepada kita, dan pasti Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita ada didikannya. Itu yang membuat akhirnya apa? Kita nggak kecewa. Makanya beberapa pertemuan waktu lalu saya cerita soal masalah kucing yang hilang itu ya. Tuhan ngajarin soal masalah apa, saudara? Percaya dan berpengharap. Percaya, berpengharap dengan keberserahan. Berpengharap itu bicara tentang keiman. Bahwa ketika kita punya iman sesuatu, berharaplah bahwa itu terjadi. Rasa takut kita berikan kepada keberserahan. Artinya apa? Kalau sampai ini nggak jadi nih, ya udah Tuhan, aku berserah. Aku percaya deh. Apapun yang harus terjadi, God is good. Amin. Karena dia yang berdaulat. Nah, orang kalau manusia punya ekspektasi selalu apa? Ada ambisi. Pokoknya hamba Tuhan itu harus begini. Pokoknya orang Kristen itu harus begitu. Ketika pemikirannya nggak fleksibel seperti pikirannya Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Ketika beda apa yang terjadi? Cepat-cepat menghakimi. Yang dihakimi terutama sebetulnya siapa? Diri kita. Kenapa ya saya bodoh banget? Sorry agak kasar ya. Selalu nyalahin diri sendiri. Kenapa ya bego banget? Harusnya nggak begini. Aduh. Bener nggak? Kalau orang mengalami kegagalan, siapa yang disalahkan pertama? Banyakan diri sendiri. Ya walaupun ada orang-orang yang akhirnya nyalain lingkungan segala macam karena apa? Sebenarnya insecure. Nggak mau nyalain diri sendiri, nyalainnya orang lain gitu kan. Tapi dasarnya ketika orang gagal, cari siapa yang disalahkan gitu. Jadi jawaban saya, gimana supaya kita nggak punya ekspektasi yang akhirnya membuat kita kecewa segala macam. Rubah ekspektasi dengan iman, dengan pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Itu jauh lebih ringan. Ya. Kalau kita berserah, kita dekat dengan menyerah. Akhirnya apa? Ya udahlah, begitu terjadi. Ya udahlah. Imannya nggak punya greget, saudara. Ya. Cukup jawab, Olin? Baik, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Dan satu lagi saya tambahkan ya. Kita harus mengenal yang namanya kedaulatan Tuhan. Apa sih kedaulatan Tuhan? Iya, serah-serah Tuhan gitu loh. Karena di Alkitab juga dikisahkan kok, saudara. Musa, Abraham, dan siapa itu? Beberapa orang di Ibrani 11 atau 14 ya, saya lupa. Sampai matinya nggak ada janji Tuhan tuh. Coba, kalau tokoh-tokoh iman ini, dia cuma punya ekspektasi, pasti dia akan kecewa sama Tuhan. Tapi dia punya pengharapan. Kalau aku nggak dapat hari ini di bumi, aku akan dapat di dalam kekekalan. Nah itu yang disebut dengan apa? Pengharapan. Itu yang disebut dengan apa? Mengenal kedaulatan Tuhan. Pernah nggak sih di sini Anda beriman doain orang? Kadang-kadang lucu ya, kita disuruh doain orang yang udah mau dipanggil. Pernah ya ngalamin gitu, didoain supaya sembuh gitu, ya dipanggil malahan. Kita udah sepakat berdoa, Tuhan aku berdoa ini sembuh, ya dipanggil juga akhirnya. Kenapa saudara? Kita harus mulai mengenal kedaulatan Tuhan. Kita harus punya iman percayanya arah yang lengkap. Ya, Anda punya daya juang untuk beriman, tapi juga Anda punya keberserahan sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kalau harus terjadi, oh ya udah,
Pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Gitu. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Ada? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kami boleh datang di hadirat-Mu sebagai anak yang Kau kasihi. Kami bersyukur Bapa, siang hari ini kami dimandikan dengan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami terima itu betul-betul jadi air yang hidup, membersihkan, memandikan kami, dan memisahkan kami dari hal-hal yang gak kudus, hal-hal yang salah, terutama dalam hati kami yang mungkin licik, penuh motivasi, ambisi, dan pikiran kami yang congkak. Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau mulai mengenal pikiran-pikiran-Mu. Kami mau mengenal isi hati-Mu. Supaya kami betul-betul punya keakuratan dalam mengenal Engkau, berjalan dengan Engkau. Karena kami mau percayai Engkau dan Kau mempercayai kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu dan buat hati kami terus mendarat di dalam panggilan-Mu. Kami boleh menjawab panggilan-Mu dan kami terima bahwa sesuatu apa yang Kau percayakan kepada kami, itu pasti yang terbaik. So, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Kami bersyukur dan bila berkat-Mu, Bapak, boleh mengalir dalam setiap pribadi anak-anak yang Kau kasih ini. Berkati dan persekutuannya dengan-Mu, Bapak. Berkati dengan kasih karunia yang turun daripada-Mu. Dan biarlah sukacita, damai, sejahtera boleh senantiasa bertahta dalam pikiran hati anak-anak-Mu ini. Dan persekutuan dengan Elohim terus boleh kami alami sepanjang waktu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, silahkan buka videonya. Sebelum kita tutup, kita foto sebentar. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Kita foto sebentar ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Kita foto ya. 1, 2, sudah, dan 3. Oke, sekali lagi. Bentar, saya ulangi. 2 lagi ya. Tolong jangan ada yang ngecat biar supaya nggak keikut. 1, 2, dan 3. Oke, layar yang terakhir. 1, 2, dan 3. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih banget. Yes. Kasih bikin lapar Yuk, tuh bye-bye. nasi padang. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Oke, mari Pak Bu semua.